Nah, pagi ini Bapak Ibu kita akan bicara tentang janji Bapa. Ya, LCD-nya sudah bisa? Oke. Orang yang paling berbahagia, anak-anak Tuhan yang paling berbahagia hari-hari ini di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 adalah anak-anak Tuhan yang hidup dan mengalami janji Bapa. Amin. Jadi orang-orang yang hari-hari ini sedang berbahagia adalah anak-anak Tuhan, orang-orang yang mengalami dan hidup dalam janji Bapa. Tahukah Bapak Ibu, di dalam Alkitab begitu banyak, bahkan sangat terlalu banyak janji Bapa bagi kita sebagai anak-anaknya. Salah satunya adalah janji Bapa yang minggu lalu sudah dikhotbahkan oleh Pak Gembala. Masih ingat Bapak Ibu? Tentang apa? Halo? Bebas dari rasa takut. Bebas dari rasa khawatir. Bebas dari kecemasan. Bebas dari intimidasi tekanan. Artinya, janji Bapa itu diberikan buat anak-anaknya. Kita harus bebas dari segala ketakutan. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu, janji Bapa dikatakan apa? Kita akan terus naik, bukan turun. Jadi kepala, bukan jadi ekor. Bahkan Tuhan buat semuanya indah pada waktunya. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Nah, saya ingin Bapak Ibu kita baca sama-sama tema kita. 2, 3. Mengalami janji Bapa. Mungkin Bapak Ibu pagi ini bertanya, bagaimana Pastor Bambang saya bisa mengalami janji Bapa? Yuk, kita buka ayatnya. Boleh diklik LCD. Amsal pasal yang ketiga, ayat 5 sampai dengan ke-6. Ini cara bagaimana kita hidup mengalami janji Bapa. Oke, ayat 5 dan 6. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, pagi ini Bapak Ibu, saya memberikan ada 3 kunci. Ada 3 cara bagaimana kita bisa mengalami janji Bapa di tengah pandemi ini. Oke, kita melihat. Coba diklik LCD. Kunci yang pertama dikatakan apa? Percaya Tuhan dengan segenap hati. Katakan 2, 3, segenap hati. Lebih keras, 2, 3, segenap hati. Kenapa kita harus percaya Tuhan segenap hati? Ini pertanyaannya. Mengapa kita harus percaya Tuhan segenap hati? Kalau kita percaya Tuhan tidak segenap hati dengan baik umat Tuhan, hidup kita akan setengah mati. Supaya hidup kita di tengah-tengah pandemi ini tidak setengah mati, maka kita harus percaya Tuhan segenap hati. Jadi hari-hari ini tahu nggak Bapak Ibu, anak-anak Tuhan, orang Kristen yang percaya Yesus tidak segenap hati, hari-hari ini Bapak Ibu, mereka adalah orang-orang yang hidupnya setengah mati. Jadi sangat penting Bapak Ibu, sebagai anak Tuhan kita harus percaya Tuhan Yesus dengan segenap hati. Karena banyak orang Kristen, anak Tuhan berkata dia percaya Tuhan. Dia berkata dia percaya Tuhan. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu saya mau katakan dia nggak percaya Tuhan. Dari mana kita tahunya dia nggak percaya Tuhan? Lihat Bapak Ibu ketika dia menghadapi tantangan, ketika dia menghadapi persoalan, dia menghadapi masalah. Itu kelihatan Bapak Ibu. Apakah dia benar-benar percaya Tuhan atau tidak? Kalau dia percaya Tuhan dengan segenap hatinya, Bapak Ibu,
persoalan, tantangan, masalah, kehidupan apapun yang terjadi, itu tidak menjadi masalah buat kehidupan dia. Halo? Amin? Bapak Ibu tahu, buat saya yakini Bapak Ibu bahwa COVID-19 ini adalah sebuah pemanasan. Bapak Ibu mengerti bahasa pemanasan? Biasa itu dilakukan oleh para olahragawan. Dia mau bertanding sepak bola, basket, atau voli, atau apapun. Ada yang namanya pemanasan dulu. Supaya apa? Tidak jadi kaget, tidak jadi kaku semua otot-ototnya, sarafnya. Sebab kalau dia langsung main terjun bahaya Bapak Ibu. Bisa nanti, apa tuh namanya? Kram. Ya. Bapak Ibu tahu, Tuhan izinkan COVID ini sebagai pemanasan buat kita. Ya, kita berharap, berdoa, bahkan kita percaya COVID ini akan selesai. Setuju katakan amin. Nah, persoalan masalahnya, apakah kita yakin, kita percaya selesai COVID ini situasi dunia semakin baik? Enggak ada yang menjamin. Tapi Alkitab menjamin. Matius 24 dikatakan apa? Menjelang Tuhan datang kali kedua, dunia bukan semakin baik. Halo? Yang bilang siapa? Firman Tuhan, bukan saya. Firman Tuhan berkata, itulah situasi, kondisi keadaan dunia. Menjelang Tuhan kali kedua, dunia bukan semakin baik, tapi dunia semakin mengerikan, semakin menakutkan. Kasih manusia akan semakin hari semakin menjadi dingin Bapak Ibu. Jadi dengan COVID Tuhan izinkan, artinya Tuhan mempersiapkan kita sebagai anak-anaknya. Supaya Bapak Ibu, kita semakin percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Karena orang-orang Kristen, anak Tuhan yang percaya Tuhan dengan segenap hati, dia tidak pernah takut dengan badai tantangan yang sedang terjadi hari-hari ini. Kita lihat ayatnya. Roma 10. Ya tadi belum dibaca. Ulang, mundur. Ayo LCD. Nah, Roma 10 17. 2-3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman Tuhan. Mungkin umat Tuhan pagi ini bertanya, baik Bapak Ibu yang ada di gereja, Bapak Ibu umat Tuhan yang ada di rumah-rumah sedang mendengarkan siaran live streaming ini. Bagaimana caranya supaya saya bisa percaya Yesus dengan segenap hati? Jawabannya sederhana, lihat. Iman timbul dari apa? Pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus, firman Tuhan. Jadi yang membuat kita bisa semakin percaya Tuhan dengan segenap hati hari-hari ini adalah firman Tuhan. Katakan firman Tuhan. Jadi yang membuat kita bisa percaya Tuhan dengan segenap hati adalah firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Ketika kita baca firman Tuhan, ini adalah bukti. Ya. Bahwa kita percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Halo? Kalau orang berkata dia percaya Yesus, tetapi dia tidak baca firman. Saya perlu pertanyakan, dia percaya sama siapa? Ini penting Bapak Ibu. Ini saya baru dapat tadi sementara saya duduk, saya berdoa. Ini fresh Bapak Ibu. Jadi bukti kita percaya Tuhan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, adalah ketika langkah awal kita baca firman. Jadi kalau kita berkata kita percaya Yesus, percaya Tuhan, tapi kita nggak pernah baca Alkitab, perlu dipertanyakan kita percaya sama siapa. Jadi Bapak Ibu, ketika kita baca firman, itulah ia membuat kita semakin hari kita bisa percaya Tuhan dengan segenap hati. Ketika kita nggak percaya Tuhan segenap hati, hari-hari ini Bapak Ibu, pasti kita akan kecewa. Pasti akan frustasi. Pasti akan depresi. Pasti akan ketakutan. Pasti akan cemas dan sebagainya. Kita melihat selanjutnya. Oke. Lihat Yohanes pasal pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat ke-14. Coba diklik lagi. Firman itu telah menjadi manusia. Siapa namanya?
Yesus. Dan diam di antara kita. Siapa dia? Yesus. Ya sekarang Roh Kudus. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai apa? Anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Bapak Ibu, ketika kita percaya firman, kita baca firman, kita merenungkan firman, sebenarnya Bapak Ibu, yang kita pikirkan, yang kita yakin itu adalah Yesus. Amin. Jadi pagi ini Bapak Ibu, mari kita mau komitmen sungguh-sungguh untuk kita percaya Tuhan dengan segenap hati. Supaya Bapak Ibu, tantangan hidup apapun yang terjadi tidak pernah membuat kita takut, khawatir, bingung, depresi. Atau apapun jenis bentuknya. Kenapa? Karena kita mengalami janji Bapa. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Caranya gimana Bapak Ibu supaya kita bisa percaya Tuhan dengan segenap hati? Harus baca firman. Kalau kita nggak baca firman, kita nggak akan semakin percaya. Kita dengar televisi, berita hari-hari ini, makin takut, makin khawatir. Makin kau dengar, makin kau baca, makin kau lihat imanmu makin jadi khawatir, jadi bingung. Bisnis apa? Pekerjaan apa? Bagaimana besok? Bagaimana nanti minggu depan? Udahlah Bapak Ibu, bagian kita. Mari kita mau izinkan baca firman, renungkan firman, izinkan firman menguasai hati pikiran kita. Amin. Itulah kekuatan buat kita. Kita masuk poin yang kedua. Kita melihat Bapak Ibu, kunci kedua. Jangan bersandar pada pengertianmu. Kenapa saudara nggak boleh? Karena pengertian kita, pikiran kita Bapak Ibu sangat terbatas. Itu Bapak Ibu. Pikiran kita sangat terbatas. Dengan pikiran kita yang terbatas Bapak Ibu, kita mungkin bertanya, Tuhan, katanya kamu Bapa yang baik. Kenapa kau izinkan COVID melanda dunia? Dengan pikiran kita yang terbatas, kita nggak pernah ngerti. Halo? Kita nggak pernah memahami. Katanya Tuhan mati buat orang berdosa. Kok banyak orang yang sengsara? Nah, kok doa-doa nggak dijawab? Nah, pikiran kita yang terbatas Bapak Ibu tidak bisa mengerti pikiran Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Gak bisa Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu kita bisa mengerti pikiran Tuhan yang tidak terbatas dengan pikiran kita terbatas? Lihat ayatnya, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadikan firman Tuhan itu Bapak Ibu menjadi apa? Menjadi standar. Menjadi tolak ukur. Menjadi barometer di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Dia. Ini penting Bapak Ibu. Kalau enggak Bapak Ibu jujur, kita pasti akan jadi bingung. Sampai kapan ini COVID selesai? Ada yang bilang, ya mungkin Desember selesai. Mungkin tahun depan. Mungkin tahun depan. Kita nggak ngerti Bapak Ibu. Nah bagaimana Bapak Ibu kita bisa menikmati hidup ini di tengah-tengah pandemi? Amin Bapak Ibu. Ya, kalau kita pikirkan kapan, kita kan jadi takut, jadi stres, jadi bingung. Tapi Bapak Ibu, kalau kita menjadikan firman Tuhan itu menjadi standar, menjadi barometer kehidupan kita nggak pernah pusing Bapak Ibu. Kenapa saudara? Karena ketika kita benar-benar mengizinkan pikiran Tuhan menguasai hati kita, pikiran kita, hidup kita, apapun badainya, tantangan yang sedang terjadi, kita nggak pernah takut. Setuju Bapak Ibu? Ya. Contoh Bapak Ibu. 2 ikan, 5 roti. Dibagi 5.000 orang.
Sisanya berapa? Saya pelan-pelan Bapak Ibu. 2 ikan ditambah 5 roti. Jadi berapa? Jadi 7. Dibagi 15. Hasilnya 12 bakul. Saya nggak tahu itu bakul ukurannya seperti apa besarnya. Atau kecil. Tapi tetap Bapak Ibu artinya ada sisa. Secara akal sehat dengan logika kita itu nggak mungkin bisa dibagi Bapak Ibu. 2 tambah 5, 7. Masa 7 dibagi 5.000 kecuali 5.000 dibagi 7 itu masuk akal. Tapi kalau 7 dibagi 5 hasilnya 12 itu sebuah hal yang tidak masuk akal. Itulah cara dan pikirannya Tuhan. Halo? Amin Bapak Ibu? Kita nggak bisa memahami yang Tuhan hari-hari ini sedang lakukan. Saya nggak tahu Bapak Ibu keputusan Senin, apakah jadi atau tidak. Ya, masih digodok. Buat kita anak-anak Tuhan, apapun keputusannya, itu yang terbaik. Amin? Ya. Apapun yang terjadi, kita tahu itu yang terbaik. Contoh Bapak Ibu. Ketika Tuhan izinkan Sadrak, Mesak, Abednego masuk dapur api. Dengan pikiran manusia jahat nggak? Jahat banget loh. Tapi tahukah Bapak Ibu? Dengan pikirannya Tuhan, beda dengan pikiran kita manusia. Nah makanya Bapak Ibu penting sekali. Izinkan firman Tuhan itu menguasai hati, pikiran kita, hidup kita setiap hari. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dunia hari-hari tidak jelas, dunia gelap, dunia tidak pasti. Tapi firman Tuhan itu pasti dan jelas. Katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Allah kita. Jangan bersandar pada pengertian kita yang terbatas. Kita akan jadi capek. Saya kalau pikirkan dengan pikiran saya terbatas. Saya capek. Kenapa saudara? Biasa saya sibuk khotbah. Sekarang nggak khotbah-khotbah. Di Tuhan. Ibu Bandengah selalu ingat saya. Makasih Ibu. Pak Wira selalu, Boksu, lu di mana? Saya bilang di hatimu. Allah. Makanya Pak Wira mudah sudah ketemunya saya, saudara. Hah? Memang. Dipikirin saudara, stres saya. Nggak khotbah-khotbah. Saya bukan pengusaha, punya bisnis, punya kerjaan. Nggak ada Bapak Ibu. Ada yang bilang, Pak, depositonya banyak. Amin. Tabungannya banyak. Amin. Amin aja Bapak Ibu. Kan yang tahu Tuhan dan saya. Tapi sampai sekarang, pemeliharaan Tuhan sempurna. Tangan buat Tuhan kita. Jangan pernah batasi Tuhan bekerja dalam hidup ini. Dan pikiran kita terbatas, nggak bisa. Tadi saya bilang kan, 2 ikan, 5 roti, dengan 7, dibagi 5.000 ada sisa. Itu nggak mungkin bisa. Profesor, doktor mana yang bisa bagi itu? Nggak akan bisa, kecuali Yesus Tuhan. Dia katakan, jangan bersandar pada pengertian. Pikiran kita terbatas. Pakai pikiran Tuhan. Jadikan firman Tuhan menjadi landasan standar barometer kehidupan kita. Hal yang pertama, kita harus percaya Tuhan dengan segenap hati. Bagaimana kita bisa percaya? Baca firman. Orang yang percaya pada Yesus dengan segenap hati, dia baca firman. Itu bukti langkah awal. Buat imannya kokoh dan kuat. Saudara. Amin. Yang kedua, jangan bersandar kepada pengertian kita yang terbatas. Kita akan capek. Kita nggak akan ngerti apa yang Tuhan sedang kerjakan, lakukan hari-hari ini. Oh Tuhan tega ya, izinkan COVID lama banget. Ya, yang susah ini nggak sedikit Bapak Ibu, sangat banyak, bahkan terlalu banyak. Tapi kita percaya, anak-anak Tuhan,
Orang Kristen yang hidup dalam janji Bapa tidak akan pernah susah, sekalipun dalam kesusahan. Tetap tegar di masa sukar, damai di tengah badai. Katakan 2, 3, tetap tegar di masa sukar, damai di tengah badai. Yang terakhir, yang ketiga, kita melihat Bapak Ibu. Loh, hilang dia. Ternyata dia main umpet-umpetan sama kita. Ya sudah, kita buka. Ada, puji Tuhan. Ya, emang ini pergumulan saudara. Tadi saya khotbah, Tuhan berikan pewahyuan terus, kalau enggak bingung dengan PowerPoint. Yang ketiga, akuilah dia dalam segala lakumu. Apa artinya saudara akui dia? Kita sadar Bapak Ibu, kita butuh Tuhan. Setuju? Akuilah dia dalam segala lakumu, artinya sadar, ikut sertakan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Saya percaya Bapak Ibu, salah satu, ini keyakinan saya, salah satu kenapa Tuhan izinkan COVID terjadi atas dunia. Artinya saudara, Tuhan mau manusia sadar, supaya benar-benar manusia mencari Tuhan. Amin. Sebab jujur Bapak Ibu, kalau semuanya baik, semuanya oke, ya percaya sih Tuhan, mengatakan Tuhan, tapi beda Bapak Ibu, ini contoh. Ini besok kita membayar utang nih. Besok membayar utang. Hari ini nggak ada duitnya, belum punya uangnya. Besok membayar utang. Kalau nggak bayar, mungkin mobil, rumah ditarik, diambil, disita. Saya percaya sepanjang hari ini kita benar-benar berdoa, sungguh-sungguh. Serius nggak? Setuju? Setuju? Tapi kalau besok mau bayar utang, hari ini udah ada uangnya. Jujur. Berdoa? Berserah? Enggak perlu. Bahasanya keren. Gua nggak perlu repotin Tuhan lah. Udah ada kok, gue tinggal bayar. Ini Bapak Ibu. Tuhan mau kita benar-benar butuh Dia. Tuhan mau kita benar-benar mengandalkan Dia. Kalau kita lihat ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, dia berada di padang gurun. Tuhan kasih mana itu kapan? Setiap hari. Kayaknya Tuhan repotin amat ya. Kasih aja seminggu sekali lah. Enggak. Tuhan sengaja memberikan mana itu setiap hari, artinya fresh. Artinya Bapak Ibu, kita berkata kesusahan sehari cukup untuk sehari. Jadi artinya Tuhan memang setiap hari, katakan 2, 3, setiap hari. Kita bergantung total sama Tuhan. Amin. Akuilah Dia dalam segala lakumu, itu saudara. Kita sadar kita butuh Tuhan, kita perlu Tuhan. Kapan? Setiap hari. Ada hepeng atau tidak ada hepeng, ada uang atau tidak. Orang Korea Utara bilang, adong hepeng dan adong hepeng, tetap kita mengandalkan Tuhan. Amin. Pasti mau orang ketawa saudara. Itu bahasa roh saudara. Ini yang Tuhan mau saudara hari-hari ini, supaya kita mengalami janji Bapa. Yang pertama, percaya Tuhan dengan segenap hati, supaya hidup kita tidak setengah mati. Bagaimana kita percaya Tuhan setengah mati? Mari kita mau baca firman setiap hari. Karena firmanlah yang membuat iman kita kokoh. Iman yang membuat kita semakin percaya kepada Yesus. Ada mujizat, tidak ada mujizat, kita tetap percaya. Kalau kita nggak percaya Tuhan segenap hati, ketika tidak ada mujizat, tidak ada pertolongan Tuhan, kita pasti stres. Yang kedua, jangan bersandar pada pengertian kita. Karena pengertian kita, pikiran kita sangat terbatas. Pikiran Tuhan nggak terbatas. Bagaimana kita memikirkan pikirannya Tuhan dengan cara pikir yang terbatas? Firman Tuhan jadi barometer standar dalam hidup ini. Yang ketiga, yang terakhir, akuilah Dia dalam segala lakumu. Sadarkan diri kita perlu Tuhan Yesus setiap hari. Bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali. Hari-hari ini Tuhan goncangkan semua. Supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Memang kerajaan yang Tuhan bangun adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Siapa orang-orang yang tergoncangkan? Adalah orang-orang Kristen Tuhan
yang hidupnya mengalami janji Bapa hari-hari ini. Ayatnya Amsal 3 ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Bagaimana caranya? Kita butuh Tuhan. Kita sadar akan Tuhan dalam hidup ini. Ketika kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan bicara tentang Tuhan itu kejam. Tuhan itu bengis. Bukan. Takut akan Tuhan bicara sadar. Tuhan hadir dalam hidup kita 1 hari 24 jam. Amin. Kalau kita sadar Tuhan hadir dalam hidup kita 1 hari 24 jam. Ingat, bukan 23 jam. Kalau 23 jam, sejamnya berarti Tuhan gak ada, bahaya saudara. Tuhan hadir 1 hari 24 jam, karena 1 hari memang 24 jam. Jadi Tuhan hadir dalam hidup kita 1 hari 24 jam. Tuhan ada bersama kita. Bapak Ibu, kita gak perlu khawatir, gak perlu takut, gak perlu cemas. Kenapa? Tuhan ada bersama kita. Ketika Sadrak Mesak Abednego masuk dapur api, dia gak pernah gentar, gak pernah takut saudara. Justru lewat dapur api itulah nama Yesus dimuliakan. Halo? Amin? Lewat dapur api lah Sadrak Mesak Abednego diangkat menjadi orang penting di kerajaan Babel. Saya percaya Bapak Ibu. Dengan situasi yang Tuhan izinkan COVID terjadi sampai detik pagi hari ini. Karena Tuhan punya rencana buat kita sebagai gerejanya, orang percaya. Supaya apa? Mengalami janji Bapa. Ini hari-hari Tuhan sedang goncangkan. Tergoncang, terbukti, teruji. Benar enggak Kristen? Benar enggak orang percaya? Benar enggak anak Tuhan? Karena saya tahu, enggak sedikit hari-hari ini orang yang mulai kepahitan, kecewa. Yang mulai meninggalkan Tuhan, capek tuh. Doa puasa, baca firman, enggak ada jawaban, enggak ada perubahan, makin susah, makin menderita. Tapi kalau kita percaya Tuhan segenap hati, enggak akan tergoncang. Kalau kita tidak bersandar dengan pengertian kita, enggak akan tergoncang. Kalau kita libatkan Tuhan, akui di dalam segala aku, tidak akan tergoncangkan. Bagian ayat yang terakhir. Klik. Sama-sama kita berdiri. Yuk, datang sama Tuhan. Yuk berdiri Bapak Ibu Saudara. Yuk, semua berdiri Bapak Ibu. Amsal 13, ayat 13. Jadi pelaku firman. 2, 3. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Yuk Bapak Ibu, alami janji Bapak hari-hari ini. Saya nggak tahu apa yang menjadi pergumulanmu hari-hari ini. Ketakutanmu, kebingunganmu, keputusasaanmu. Jadi anak-anak Tuhan menjadi pelaku firman. Untuk apa? Mengalami janji Bapa. Yuk angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Mari bermusik boleh ke depan. Makasih Tuhan. Izinkan firman Tuhan pagi ini yang kau dengar. Bukan sekedar kau dengar. Tapi biarlah firman itu terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana hari-hari ini, di masa pandemi, kita boleh mengalami janji Bapa digenapi di dalam setiap kehidupan kita. Janji Bapa, kita bebas dari rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas. Bahkan kita akan mengalami janji Bapa terus naik bukan turun. Jadi kepala bukan jadi ekor. Bahkan Tuhan buat semuanya indah pada waktunya. Yang pertama, mari kita mau sungguh-sungguh percaya Tuhan dengan segenap hati kita. Lewat komitmen kita baca firman, itu bukti kita percaya Tuhan dengan segenap hati. Itu caranya. Yang kedua, jangan bersandar kepada pengertianmu. Karena pengertian kita, pikiran kita terbatas. Pikiran Tuhan tidak terbatas. Jadikan firman Tuhan menjadi standar barometer. Firman menjadi pelita, menjadi suluh terang bagi jalan kehidupan kita. Yang ketiga, akuilah Dia dalam segala lakumu. Sadarkan diri kita. Kita butuh Tuhan. Kita perlu Tuhan. Bagaimana caranya? Hiduplah takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang menyadari Tuhan hadir dalam kehidupannya 1 hari 24 jam. Kalau Tuhan hadir dalam kehidupannya 1 hari 24 jam, kita adalah orang yang paling berbahagia. Tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, tidak perlu harus mengalami sampai depresi. Karena janji Bapa digenapi dalam setiap kita.
Bapa di surga, hamba berdoa buat setiap umatmu yang sudah hadir pagi ini. Baik yang di gereja, baik yang di rumah. Semua mereka yang menonton siaran kami, live streaming ini. Tuhan berkati. Janji Bapa digenapi buat setiap kami. Hamba berhenti berbicara, Roh Kudus berfirman, beracara.